Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil artikel kami, yaitu mengenai pengaruh kuliah daring terhadap prestasi akademik mahasiswa ITS jurusan Statistika 2019. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Izan Merivita dan NRP 532010010. Yang kedua ada saya, Jigong Lisa Putra, 532010074. Yang ketiga ada Zidah Rohmatul dengan NRP 50152011031. Yang keempat ada Widya Kusuma Ismayanti dan NRP 50152011063. Dan yang kelima ada Muhammad Rizky Raditya dengan NRP 50302011002. Selanjutnya langsung kita mulai ke inti dari presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang dari pemilihan judul. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran daring yang menarik untuk dikaji, apalagi untuk kami sebagai mahasiswa baru yang notabene belum pernah melakukan pembelajaran secara langsung atau secara luring. Jadi penting untuk membandingkan bagaimana sih sistem pembelajaran luring dan daring sebenarnya. Yang kedua yaitu memahami sistem pembelajaran daring yang berlangsung hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi masih berlangsung hingga saat ini. Maka dari itu, sistem pembelajaran daring masih dilakukan. Latar belakang yang ketiga yaitu untuk menggali lebih dalam sistem pembelajaran daring dan faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya sistem pembelajaran daring. Kemudian tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh sistem perkuliahan daring terhadap nilai akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu mengetahui efektivitas sistem perkuliahan daring. Dan yang terakhir, mengetahui faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya sistem daring ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sesuai judul yang kami angkat, terdapat 3 poin tinjauan pustaka yang akan kami bahas. Pertama, kuliah daring, kemudian prestasi akademik, selanjutnya mahasiswa. Next slide. Pertama, kuliah daring. Kuliah daring merupakan sistem yang diterapkan di dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat universitas, yaitu sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara daring oleh para pengajar dan mahasiswa. Media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini ada berbagai macam, seperti pembelajaran dengan bentuk e-learning atau menggunakan media aplikasi untuk bertatap muka secara online, misalnya seperti Zoom, Google Meet, dan media lainnya. Next slide. Poin selanjutnya yaitu prestasi akademik. Pengertian dari prestasi akademik diambil dari Ijilah tahun 2015. Prestasi akademik merupakan penilaian hasil pendidikan yang berupa perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisa, sintesis, dan evaluasi, di mana hasil penilaian diberikan berdasarkan hasil tes,
evaluasi atau ujian dari setiap mata kuliah. Hasil tersebut diinterpretasikan secara objektif yang diterapkan dalam bentuk angka maupun kalimat sesuai dengan yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada suatu periode tertentu. Next slide. Nah, prestasi akademik ini diwujudkan dalam beberapa bidang. Pertama yaitu dengan IPK atau kepanjangannya yaitu Indeks Prestasi Akademik. Indeks prestasi akademik ini dapat ditinjau dari berbagai hal. Pertama yaitu melalui tes atau ujian untuk mengukur tolak ukur pemahaman atau penguasaan materi dari mahasiswa. Kemudian dosen juga pada umumnya melakukan penilaian dari keaktifan mahasiswa ketika mengikuti kelas. Selanjutnya ada prestasi akademik lainnya seperti prestasi lomba, penelitian, dan karya tulis. Next slide. Nah, poin yang ketiga yaitu mahasiswa. Mahasiswa diambil dari Hartaji tahun 2012, yaitu seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Dalam penelitian yang kami lakukan di sini, kami menggunakan lokus mahasiswa ITS jurusan Statistika angkatan 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan kali ini yaitu metode penelitian dengan cara pedagogik, di mana itu dilakukan dengan melihat praktik cara mengajar dosen dan ilmu pengetahuan mengenai prinsip dan metode-metode membimbing dan mengawasi pelajaran. Kami menggunakan metode ini karena tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh kuliah daring terhadap prestasi akademik mahasiswa ITS jurusan Statistika 2019. Efektivitas kuliah daring terhadap prestasi akademik mahasiswa ITS jurusan Statistika 2019, serta faktor pendukung dan penghambat kuliah daring terhadap prestasi akademik mahasiswa ITS jurusan Statistika 2019. Next slide. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini kami telah mensurvei dari 32 responden dan kami ajukan 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah saat ini Anda melakukan perkuliahan secara daring? Seluruh responden menyatakan saat ini mereka sedang melakukan kuliah secara daring. Lalu apakah selama menjadi mahasiswa ITS mereka sempat melakukan perkuliahan secara luring? 94% menjawab mereka pernah menjalankan perkuliahan secara luring. Lalu pertanyaan yang ketiga ada apakah Anda sering mengikuti lomba atau aktif dalam kelas saat melaksanakan perkuliahan secara luring? Sebanyak 84% responden menyatakan mereka aktif mengikuti lomba. Lalu, apakah Anda tetap sering mengikuti lomba dan aktif di kelas saat melaksanakan perkuliahan secara daring? Sebanyak 56% menyatakan mereka tetap aktif. Lalu, sebanyak 44% menyatakan mereka tidak aktif. Lalu bagaimana pendapat mereka mengenai apakah nilai IP mereka naik atau turun saat kuliah daring? Sebanyak 62% menyatakan bahwa IP mereka tetap. Sebanyak 22% menyatakan naik, sebanyak 16% menyatakan turun. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Lalu ada opini responden mengenai sistem perkuliahan. Dari survei sebanyak 94% menjawab bahwa sistem perkuliahan daring berpengaruh terhadap nilai. Banyak dari responden
yang merasa kurang fokus dalam kuliah dan sulit memahami materi yang diajarkan dosen. Lalu sisanya yaitu sebanyak 6% merasa sistem perkuliahan daring tidak berpengaruh terhadap nilai mereka. Karena menurut responden, sistem perkuliahan daring itu sama aja dengan luring. Bedanya cuma di tempatnya sama medianya. Lanjut. Lalu ada opini. Sebanyak 77% responden menjawab bahwa sistem perkuliahan yang lebih baik untuk kedepannya, untuk menjunjung nilai akademik mereka, adalah sistem perkuliahan luring, dikarenakan lebih efektif dari segi pemahaman materi, karena adanya interaksi langsung dengan dosen, sehingga mereka dapat lebih aktif dan menaikkan IP mereka. Lalu sisanya yaitu 23% menjawab sistem perkuliahan yang lebih baik untuk menunjang nilai akademik mereka adalah sistem hybrid. Karena dikarenakan adanya pandemi, jadi mereka bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 dan mereka tidak harus pergi ke kampus. Juga ada beberapa mata kuliah yang lebih enak dipahami kalau misalnya diajarkan secara daring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zida. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena ada kendala. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan sendiri, ada yang pertama yaitu pembelajaran dengan sistem daring berpengaruh terhadap nilai akademik mahasiswa. Dan yang kedua yaitu pembelajaran sistem daring dinilai kurang efektif, yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu gangguan oleh lingkungan sekitar, materi yang diberikan lebih sulit dipahami, belum terbiasa dengan pembelajaran tanpa interaksi secara langsung. Next. Untuk saran sendiri, yang pertama yaitu menghindari waktu istirahat saat melakukan pembelajaran daring, dan yang kedua yaitu memanfaatkan sistem yang disediakan oleh kampus untuk melakukan pembelajaran daring secara asinkronus. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.